Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Edowati Namadias, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai relevansi perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama, dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan, mempelajari tentang koneksi antar materi yang sudah dibahas pada topik 1, yaitu 1. Siapa saya sebagai guru, 2. Perspektif Ki Hajar Dewantoro, 3. Perjalanan pendidikan nasional, dan yang keempat adalah refleksi. Siapa saya sebagai guru? Saya adalah seorang pendidik yang ingin menjadi seorang pendidik sejati dan menjadi pendidik yang lebih profesional dengan cara saya mengikuti PPG Gelombang 2. Dengan mengikuti PPG Prajabatan ini bukan semata-mata ingin mendapatkan sertifikasi saja. Saya berharap PPG ini akan meningkatkan kompetensi diri saya dan menambah wawasan sebagai seorang pendidik. Perkembangan zaman begitu pesat, tentunya ada hal-hal yang harus saya pelajari untuk meningkatkan kualitas mengajar saya kepada peserta didik. Alasan saya ingin menjadi seorang guru adalah saya tertarik menjadi guru karena menurut saya guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Selain mendidik siswa dan dalam hal pengetahuan juga mendidik kepribadian siswa. Guru bagi saya adalah sosok yang mencetak generasi unggul penerus bangsa, di mana saya menjadi guru bukan hanya pengabdian bagi negara saja, namun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi guru tentu bisa sambil beramal kebaikan dengan mengajar siswa untuk maju. Berbagai upaya telah dan pasti akan saya lakukan untuk menggapai cita-cita saya ini, yaitu menjadi guru. Mulai dari belajar dengan rajin dan mengikuti tes PPG Prajabatan Gelombang 2, tentunya semua itu memang tidak mudah bagi rintangan yang saya hadapi. Namun saya tetap bertahan, berusaha dan menyerahkan semua. Tentu semua itu memang tidak mudah, banyak rintangan yang saya hadapi, namun saya harus tetap bertahan, berusaha dan menyerahkan semua ke tangan Tuhan. Karena saya yakin rencana Tuhan itu indah dalam hidup saya. Saya bersyukur semangat dan usaha saya tidaklah sia-sia. Saya diterima di PPG Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Unesa yang saya inginkan. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena ini adalah jalan Tuhan supaya saya dapat meraih cita-cita saya sebagai seorang guru. Cara saya berpihak pada peserta didik saya mencoba menerapkan kebebasan murid dalam berpendapat untuk membangun pengetahuan, menarik perhatian siswa dengan gaya bicara yang menyenangkan dan penjelasan yang mudah dipahami, membuat kesepakatan kelas, menjelaskan gambaran umum kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya, saya adalah guru SD kelas rendah. Menyenangkan pada anak kelas rendah adalah pelajaran menggambar. Saya menggunakan contoh memberi mereka pelajaran menggambar. Nah, di situ saya mulai dengan membuat kesepakatan kelas di awal jam pelajaran. Jadi misalnya saya bertanya, hari ini mau belajar apa? Biasanya anak-anak itu akan menjawab menggambar. Dengan mengadopsi keinginan murid, berarti kita itu sudah memerdekakan murid. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan, kenapa memilih menggambar? Ya tentunya mereka akan banyak jawaban dari murid, karena menggambar kesukaan saya, Bu. Lah, di situ dilanjutkan lagi dengan pertanyaan, hari ini mau menggambar apa? Kenapa? Dan banyak hal yang bisa kita tanyakan untuk mengetahui pengetahuan murid. Kemudian pembahasan yang kedua adalah perspektif Ki Hajar Dewantoro. Dalam pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantoro ada 3 hal yang saya pelajari, yaitu asas trikon. Yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu konstituitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua adalah konvergeni, pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris, yang dimana pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kemudian saya mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan itu hanya untuk
segelintir golongan dan hanya untuk kepentingan material pemerintah Belanda. Jika sesudah kemerdekaan, fokus utama pendidikan nasional ini ketika Indonesia lepas dari penjajahan, yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Dalam reflektif, ada 3 hal yang dapat dipelajari, yaitu perjalanan pendidikan di Indonesia sesudah dan sebelum kemerdekaan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, tugas seorang guru. Dan yang ketiga adalah pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Di sini apa yang kamu dapat? Ya, di sini saya mendapatkan pembelajaran perjalanan pendidikan saya dalam pengetahuan mengenai kondisi pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, serta perspektif pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 3 hal yang saya pelajari dalam materi pembelajaran pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau itu menegaskan jika mandiri siswa itu melalui kata-kata merdeka lahir dan batin, bahwa siswa itu diberikan kebebasan untuk berkreativitas sehingga mereka itu bisa lebih mandiri serta menjadi peserta didik yang aktif dan lebih percaya diri. Mengingatkan pendidikan bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Jadi bila mana melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan global itu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya itu melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Kemudian, perjalanan pemikiran Ki Hajar Dewantara sejak pembentukan perguruan taman siswa hingga pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana menjadi manusia merdeka. Di dalam reflektif ini juga ada 2 hal yang baru yang ingin saya ketahui lebih mendalam, yaitu hal baru yang ingin saya ketahui itu adalah bagaimana cara menjadi pendidik yang bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud pada zaman sekarang. Dan saya memahami bagaimana cara meningkatkan keterampilan pada abad 21 dengan menggali dan melihat kodrat anak Indonesia atau peserta didik yang sesungguhnya. Kemudian ada 1 langkah konkret yang segera saya lakukan setelah materi ini, yaitu saya lakukan setelah melalui pembelajaran perjalanan pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Mengapa seperti itu? Karena mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, baik sebagai anggota masyarakat juga. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan referensi dari Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.